Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Halo sahabat Pegadaian, jumpa lagi dengan saya, Ruli Kustandar. Kali ini saya akan membahas tentang gadai. Seperti kita ketahui bersama bahwa gadai ini ternyata banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat. Yang akan saya bahas dalam kesempatan ini adalah gadai yang konvensional, bukan yang syariah. Nanti di kesempatan yang lain saya akan bahas gadai yang berbasiskan dengan syariah. Sahabat Pegadaian sekalian, gadai itu berbeda dengan pinjam uang di perbankan. Sangat berbeda. Kalau di perbankan, yang dilihat itu bukan jaminan, tapi kemampuan orangnya yang meminjam. Bisa tuh Anda punya jaminan 1 miliar pinjam uang ke bank, tapi kemampuan Anda dalam membayar cicilan itu hanya 3 juta, Anda tidak akan mendapatkan pinjaman sebanyak 1 miliar. Itu proses yang ada di perbankan. Jadi bank bukan melihat jaminannya, tapi yang dilihat adalah kemampuan orangnya dalam hal membayar. Oleh karena itu, kalau Anda mau pinjam uang ke bank, prosedurnya lebih rumit. Anda akan ditanya kerja di mana, atau penghasilan Anda dapat dari mana, surat keterangan kerja, surat keterangan penghasilan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang terjadi di perbankan. Sementara, kalau yang namanya gadai, yang ada di Pegadaian, konsepnya bukan konsep orang, konsepnya konsep barang. Artinya begini, kalau saya datang ke Pegadaian, membawa emas seberat 25 gram, misalnya harga emas ini sekarang yang 25 gram 12 juta sekian. Maka berdasarkan tabel yang ada di Pegadaian, saya berhak untuk memperoleh pinjaman sebesar 10 juta dengan jaminan emas 25 gram tersebut. Uang pinjaman itu akan langsung keluar tanpa melihat siapa Anda. Entah Anda itu seorang komisaris, seorang direktur, seorang karyawan biasa, seorang pengusaha, laki-laki, atau perempuan. Yang penting Anda punya KTP, punya emasnya, gadai barangnya, keluarlah pinjaman sesuai dengan tabel yang ada. Memang tidak 100% dari nilai barang tersebut. Oleh karena gadai itu konsepnya konsep barang, maka kalau Anda gadaikan emas, emasnya akan disimpan sebagai jaminan. Kalau Anda gadaikan motor, motornya akan disimpan sebagai jaminan. Bukan surat-suratnya, tapi motornya. Kalau Anda gadai mobil, maka mobilnya secara fisik akan disimpan sebagai jaminan. Itulah yang disebut dengan konsep gadai. Gadai itu konsepnya barang. Gadai jangka waktunya adalah 4 bulan. Jadi begitu Anda gadaikan emas 25 gram dapat pinjaman 10 juta, maka jangka waktu pinjaman itu adalah 4 bulan. Dan selama 4 bulan, Anda boleh tidak membayar apapun juga. Tapi ketika gadainya jatuh tempo di bulan keempat, Anda harus lunasi pinjamannya, pokok hutangnya, plus membayar bunganya. Namun, jika Anda masih belum punya uang, Anda boleh bayar bunganya saja, gadainya diperpanjang 4 bulan lagi. Boleh. Di bulan ke-8, Anda masih belum punya uang juga, Anda boleh bayar bunganya saja, gadainya diperpanjang lagi 4 bulan kemudian. Demikian juga di 4 bulan kemudiannya Anda masih belum punya uang, Anda boleh hanya bayar bunganya saja dan gadainya diperpanjang lagi. Sampai kapan? Tidak ada batas waktunya. Itulah yang disebut dengan gadai. Gadai di Pegadaian sangat fleksibel. Jika Anda mempunyai uang, Anda ingin kurangi pokoknya, Anda bisa kurangi pokoknya kapan saja. Dengan pokoknya berkurang, maka bunga yang harus Anda bayar juga menjadi berkurang. Misalnya, di bulan kedua saya memiliki uang 1 juta. Saya ingin kurangi pokok gadai saya yang hutangnya 10 juta tadi. Bisa, saya tinggal datang ke Pegadaian tempat saya gadai itu, saya bayar pokoknya 1 juta. Sehingga pada saat nanti saya harus bayar bunga, bunganya itu bisa berkurang karena pokoknya sudah dikurangi. Dan saran saya bahwa
emas yang Anda gadaikan itu harus bisa lunas, dimiliki kembali, dikuasai kembali. Itulah konsep gadai yang ada di Pegadaian. Sahabat Pegadaian, saat ini Pegadaian juga berinovasi. Ada produk baru yang disebut dengan, kalau saya pribadi menyebutnya adalah gadai cicilan. Jadi gadai yang dicicil. Kalau dalam bahasa produknya Pegadaian disebutnya Krasida. Apa bedanya gadai cicil ini atau Krasida ini dengan konsep gadai yang tadi saya terangkan? Kalau gadai cicil, begitu Anda gadai, Anda bisa buat gadai itu dalam bentuk cicilan. Bisa 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan. Jadi, setiap bulan akan muncul pokok dan bunga yang harus Anda bayar, seperti Anda mencicil barang. Jadi, konsep gadai ini dikonversi menjadi bentuk cicilan. Menarik menurut saya, dan bunganya murah, kurang lebih hanya 1% per bulan. Kalau Anda mengkonversi menjadi gadai yang dicicil atau Krasida, maka akan muncul kewajiban untuk membayar cicilan per bulan sesuai dengan termin atau jangka waktu yang Anda inginkan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan, atau sebagainya. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak? Ini saya sudah punya gadai yang konvensional yang per 4 bulan. Boleh tidak gadai saya dikonversi ke gadai cicilan karena bunganya ternyata lebih murah? Bisa, sangat memungkinkan. Anda tinggal datang ke tempat Anda menggadaikan emas Anda, kemudian bilang bahwa saya ingin gadainya dicicil, menjadi cicilan. Sangat memungkinkan. Dan gadai ini sangat menarik. Saya dulu menggadaikan emas saya yang 50 gram untuk sekolah anak saya, masuk SMA. Dan sekarang emas yang saya gadai untuk sekolah anak saya itu sudah lunas, sudah balik kembali ke tangan saya. Dan ternyata sekarang giliran adiknya yang harus masuk sekolah. Saya gadaikan kembali emas yang dulu bekas gadai sekolah kakaknya itu. Gadai ini sangat menarik sekali dan banyak manfaatnya. Nanti saya akan bahas khusus tentang manfaat-manfaat dan implementasi gadai yang pernah saya lakukan. Demikian sahabat Pegadaian, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Dan nanti di sesi yang lain saya akan bahas tentang bagaimana memanfaatkan gadai ini untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana juga memanfaatkan gadai ini untuk berbisnis atau membuka usaha. Saya Ruli Kustandar mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Silau, 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 silau. Wow, Kemilau Emas Pegadaian. Siap-siap jadi jutawan mendadak. Ayo transaksi gadai dan menangkan berkilo-kilo emas, 24 paket umroh, dan voucher pulsa atau belanja. Yuk ke Pegadaian. Yuk kita